Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita membaca basmalah lebih dulu sebelum kita memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 PPKN. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Hal itu karena pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat ini semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres itu banyak bangsa Indonesia mengakui satu tanah air, satu bangsa yang satu dan bahasa persatuan yaitu Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 Proklamasi Kemerdekaan. Perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menulis naskah proklamasi, sedang Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan ditemani B.M. Dia. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Namun naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bunyi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendradiningrat dan Suhut Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat mengibarkan bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih,
menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, sehingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi tidak dapat terlaksana dengan lancar. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya, sumber daya alam di wilayah di dekat laut itu ada garam. Kemudian di dataran tinggi itu ada perkebunan cengkeh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, kesejahteraan bersama dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam berupa gambar tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau. Salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Semangat kegotong royongan dan gotong royong kekeluargaan semangat kekeluargaan. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. 1. Lingkungan masyarakat. 2. Lingkungan rumah. 4. Lingkungan sekolah. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti hanya keluarga. Kita akan menghadapi, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan dan kehidupan menjadi aman dan damai. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.